Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis di pagi hari ini kita akan membahas tentang peluang bisnis UMKM di Kota Bandar Lampung, ya, UMKM khususnya di makanan. Telah hadir di studio live by Zoom dan kemudian di streaming bersama Tribun Medan dan Network. Sudah bersama kami Bapak Dr. Alex Tribuana Sutanto MMC ODP. Beliau adalah Ketua AMA Lampung sekaligus adalah founder dari Hebat Consulting, bergerak di bidang pengembangan dan konsultasi di bisnis dan manajemen. Sudah banyak klien perusahaan-perusahaan yang dibantu oleh Pak Alex untuk maju dan berkembang sehingga menjadi perusahaan yang hebat, ya. Selamat pagi Pak Alex, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Sianiat, sehat selalu, Sehat segar selalu, ya. bugar. Ya inilah sahabat Tribuners, kalau kita jumpa Pak Alex selalu energinya luar biasa. Pagi-pagi katanya, ya. Tidak pernah siang. Dia selalu energis to the max, ya, selalu di puncak. Nah Pak Alex, sahabat Tribuners, Pak Alex mobile, ya, kadang di Jakarta, kadang di kota-kota besar di Indonesia, tapi stay-nya tetap majority di Lampung, ya Pak, ya? Ya, di Lampung, Lampung. ya, banyak mengembangkan perusahaan-perusahaan di Lampung, juga banyak bantu di UMKM juga. Pak Alex, kalau kita cerita mengenai bisnis makanan khususnya UMKM di Bandar Lampung ini, kira-kira seperti apa Pak Alex? Ya, terima kasih Pak Sianiat dan selamat pagi untuk semua yang nonton. Ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sebetulnya secara umum, ya, di seluruh Indonesia, secara khusus saat ini saya hanya bicara di Lampung, ya, lebih khusus lagi di Kota Bandar Lampung. Kalau kita lihat akhir-akhir ini setelah pandemi ini kan UMKM mulai banyak UMKM, ya, dan dari sebagian besar UMKM ini banyak yang makanan jenisnya gitu. Kalau kita riset, ya, kita mungkin boleh, saya belum pernah melakukan riset, tapi seandainya kita riset, saya yakin itu lebih banyak makanan, apalagi dengan sekarang dibantu dengan online, ya, dengan Instagram, dengan Facebook, ya, ya, ada WhatsApp bisnis. Nah, itu semua saya yakin pasti akan banyak makanan, ya, makanan jenisnya makanan, karena itu memang jenis UMKM yang seksi banget. Ya. Setiap daerah punya ciri khas makannya masing-masing. Itu kira-kira Pak Sianian. Oke, Pak Alex, ceritakan sedikit activity konsultannya Pak Alex Tribuana di Hebat Consultingnya, dan juga sebagai Ketua AMA Lampung, ya, saat ini, ya. Kegiatan apa saja yang rutinitasnya Pak Alex? Kalau rutinitas sih, saya konsultan bisnis dan manajemen. Kami membantu beberapa perusahaan, baik yang besar maupun yang kecil, yang kami bantu untuk, ya, sesuai dengan kemampuan kami, gitu, yaitu kita bergerak di bidang strategi bisnis, ya, manajemen strategi. Tidak hanya bicara pemasaran saja, tetapi bicara perancangan bisnis sejak awal, rencana strateginya dia, sampai pada sampai pada exit strateginya bagaimana, ya. Ya, banyak hal sih, termasuk pengontrolan daripada pekerjanya, SOP-nya, ya, kebutuhan apa yang harus dia buat, sampai penentuan KPI-nya, pengukuran performance-nya, ya, kira-kira gitu. Kalau di AMA, saya anak buahnya Pak Sianiet. Pak Alex ketuanya. Pak Alex Tribuana, Ketua AMA Lampung, luar biasa. Banyak kegiatan juga, ya, Pak Alex, ya. Di Lampung termasuk ada kegiatan kerjasama dengan Apindo, ya Pak, ya, diprakarsa oleh AMA Lampung, ya Pak, ya. Ya, kemarin kita kerjasama dengan Apindo
untuk jadi kita kerjasama tripartit antara AMA dengan Apindo dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi kami membantu mementori, mengajari si mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi ini untuk supaya mereka bisa terjun langsung ke UMKM, ya, dan UMKM tentu saja mayoritas makanan ini UMKM, lalu mereka belajar sambil mengajari juga. Mereka belajar bagaimana karakter menjadi seorang pengusaha UMKM, dan tentu saja pasti tidak mudah dengan segala keterbatasannya. Mereka juga mengajari juga UMKM bagaimana cara membuat laporan keuangan, ya, bagaimana cara membantu membuat perizin-izinannya, karena banyak UMKM ini kan terbatas ya, pengetahuannya terbatas. Jadi kalau usaha aja, dia nggak mikirin lagi izin-izinnya bagaimana, dia nggak mikirin. Tuh. Tapi UMKM ini Superman, karena ownernya ini ya dia supir, dia juga bagian pembelian, dia bagian keuangan, dia bagian pemasaran, semua dipegang oleh satu atau dua orang ini. Dan harus serba bisa Superman ya, Pak mereka ya. ini. Harus serba bisa ya, Pak Alex ya. Harus serba bisa, harus serba Nah, bisa. Pak Alex, ini sebelum ke industri makanannya di Bandar Lampung, khususnya UMKM, seperti apa nanti kita diskusi sedikit. Cerita menarik dengan Apindo, Pak Alex. Tadi Pak Alex ada cerita bagaimana support di kampus-kampus supaya bisa langsung ya terjun ke lapangan, mahasiswa terjun ke lapangan, mensupport juga UMKM sekaligus melakukan penelitian supaya kedua sisi, dari sisi mahasiswanya mendapatkan penelitian, di sisi UMKM-nya juga terbantu dari sisi pengetahuan khususnya di bisnis dan manajemen. Nah, Pak Alex, kalau menurut pengetahuannya Pak Alex, di strata 1 biasanya kan kita belajar, kemudian harus lulus itu harus menulis tesis dan skripsi itu dan penelitian di perusahaan-perusahaan yang memiliki struktur organisasi, katakanlah yang sudah well established ya, mereka ada struktur, ada badan hukum, perusahaan terbatas, minimal PT, CV juga bisa, tapi ada SDM yang sudah rapi dan sebagainya. Nah, apakah memungkinkan nggak next ini nanti penelitian di UMKM yang ya kita tahu masih perusahaan perorangan ya, next itu baru akan dibentuk menjadi sebuah badan hukum perusahaan yang lebih maju seperti CV dan PT, Pak Alex. Menurut pandangan Pak Alex? Penelitian di UMKM Ya. harusnya sudah dilakukan di mana-mana. Itu sudah kalau kita bicara jauh sebelum bersama dengan kemarin bekerja sama dengan Apindo ya, kita bicara dari 10 tahun yang lalu gitu, saat saya mulai menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi, kami sudah mengarahkan penelitian di UMKM. Itu sudah 10 tahun yang lalu untuk mahasiswa-mahasiswa S1, S2, even itu S2 juga masih bisa untuk bikin UMKM, apalagi sekarang. Karena kita tahu gini Pak, permasalahan yang ada di UMKM itu tidak kalah banyak dengan permasalahan yang ada di UB. UB itu usaha besar, ya. Tidak kalah banyak, bahkan mungkin lebih banyak lagi masalahnya. Bukan tidak kalah Pak, bahkan lebih banyak masalahnya. Itu. Dan sebagai mahasiswa kita harus membantu mereka mencari solusi. Setiap permasalahan ini kan harus diriset. Kita cari tahu nih ada masalah-masalahnya, ya. Sehingga disitulah perannya diriset, sehingga dicari tahu solusinya apa, gitu, melalui hasil-hasil penelitian mereka, Pak. Justru masalahnya saya yakin lebih banyak daripada usaha besar. Kenapa? Karena usaha besar dengan segala kelengkapannya, Pak. Memang usaha besar juga banyak masalahnya, yes, banyak sekali dengan segala kelengkapannya dia. Tetapi usaha mikro lah, sebutlah usaha mikro. Kan Superman, satu pemiliknya bisa kemana-mana.
Yang mana usaha mikro ini ya di dalam persaingan bisnis, Pak. Kalau kita mau menganalisis persaingan dan kalau kita mau bicara jujur, Pak, usaha mikro itu tidak bersaing dengan usaha mikro. Melalui konsep persaingan, itu persaingan bisnis itu tidak selalu apple to apple. Mungkin apple to orange, apple to grape, apple to yang lain-lain, apple to mango. Mungkin kan persaingan bisnis yang kita persaingkan itu kan adalah kantong isi dari kantong konsumen. Sehingga usaha mikro ini bisa saja dia bersaing dengan usaha menengah, bersaing dengan usaha besar, dengan segala keterbatasannya, dia harus bersaing dengan usaha besar, Pak. Di dalam waktu yang bersamaan, dia juga bisa saja bercooperation, bekerja sama dengan usaha besar. Tapi waktu yang bersamaan dia juga bersaing dengan usaha besar. Bayangkan, Pak, betapa sulitnya jadi usaha mikro sebetulnya. Jadi ini menarik ya Pak ya, dengan adanya Asosiasi Manajemen Indonesia bekerja sama dengan Apindo untuk support di perguruan tinggi untuk membantu UMKM ini luar biasa. Semoga UMKM ini bisa semakin lama semakin kuat ke depannya dan bisa meningkatkan kesejahteraan secara majority ya Pak Alex ya. Nah ini kalau cerita tentang UMKM Pak, UMKM ini kan terbatas. Tadi Pak Alex bisa cerita misalnya bersaing dengan perusahaan besar. Bisa saja terjadi misalnya industri makanan ya Pak ya. Perusahaan besar dengan industri makanan seperti restoran-restoran besar, tapi dia masuk ke segmen yang menengah ke bawah dengan harga yang terjangkau karena kapasitas pembelian kan bisa banyak sehingga dia dapat harga yang lebih kompetitif, skala, dan ini mungkin akan membuat UMKM yang di bisnis makanan seperti yang skala sangat mikro itu menjadi sedikit tersaingi ya Pak ya, karena dengan seperti itu. Nah ini mudah-mudahan bukan hanya menjadi pesaing tetapi juga bisa menjadi sebuah collaboration ya, karena collaboration sangat penting saat ini. Semoga menjadi win-win solusi bagi bersama. Nah Pak Alex, kalau cerita industri makanan di Lampung kan bagaimana bisa survive dengan lebih baik lagi. Misalnya contoh Pak Alex, kita tahu bahwa industri makanan ini kan rentan terhadap jangka waktu ya Pak ya, nggak bisa expired, sangat pendek sekali karena makanan itu harus fresh dan kemudian makanan itu yang disajikan kepada konsumen itu harus segar dan supaya taste-nya dapat. Pak Alex, ini kan menjadi tantangan sendiri bagi UMKM. Pak Alex, ini kalau cerita industri makanan, apa yang harus dipersiapkan dan menurut penelitian Bapak banyak bantu UMKM khususnya di bisnis makanan? Iya, jadi terima kasih Pak Syahid. Saya share screen sedikit ya. Saya tadi Silakan, ada Pak. coret-coret sedikit materi. Jadi semua itu berawal pemikiran sederhana lah kita. Contoh, ini yang kami share screen. Ini sebuah pemikiran sederhana bahwa kita nggak usah yang terlalu banyak analisis seperti apa gitu, nggak usah lah. Kita istilahnya kalau orang bilang bodoh-bodohan sajalah, misalnya. Simple. Kita lihat, kalau saya hanya berani berbicara misalnya di Provinsi Lampung, jumlah UMKM campur, baik makanan maupun non makanan, itu kira-kira berapa? Saya kutip di Lampos. Ya, ini sebetulnya data baru saya ambil untuk kepentingan kita hari ini, tetapi sebetulnya untuk kepentingan bisnis kita dari zaman dulu juga nggak akan jauh datanya. 16 Mei, jumlah UMKM Provinsi Lampung kira-kira 250 ribuan. Ini kata Lampos, dan dia mengutip dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung. Ditanya. Nah, tidak ada data. Saya belum menemukan, saya belum menemukan data bahwa UMKM makanannya aja berapa. Ini kan terdiri dari banyak bidang. Katakanlah semuanya ini makanan, misalkan gitu ya, kita bodoh-bodohan saja.
Jumlah penduduk Provinsi Lampung berapa? Menurut BPS di akhir tahun 2022 itu 9.176, ya 9 jutaan lah, 9,1 juta. Ini kalau kita hitung, berarti kan sebetulnya satu UMKM itu melayani 36,7 orang. Dari 36,7 orang, ini kita mengasumsikan jumlah penduduknya dewasa semua ya, mengasumsikan. Padahal kan ada anak kecil, ada bayi, ada yang sudah tua dan seterusnya. Bayangkan satu UMKM, katakanlah makanan itu melayani 36,7 juta, 36,7 orang. Dari 36,7 orang, emangnya dia mau setiap hari dia belanja makanan? Kan tidak. Sejujurnya ini data hitungan, tapi kalau data real ya mungkin perkiraan saya dari 9,1 juta ini mungkin ada anak kecil, bayi yang mungkin tidak belanja makanan ke UMKM karena dilarang oleh orang tua biasanya ya. Dan dari UMKM 250.000 itu bukan semuanya makanan, katakanlah setengahnya, ya mungkin kira-kira ya sekitar seginilah datanya. Katakanlah maksimal satu UMKM melayani 50 orang. Bagaimana mereka bisa hidup kalau mereka cuma dikasih ruangnya tuh hanya 50, populasinya hanya 50. Emangnya 50 tuh setiap hari mau belanja makanan? Kan tidak. Nah, kasarannya saja, lagi-lagi kita bodoh-bodohan saja. Jumlah penduduk Indonesia ini totalnya 278 juta ya. Ini saya ambil dari BPS tahun 2020, pertengahan tahun 2023 ini data BPS, moga-moga benar. Katakanlah 270 juta orang. Menjadi sebuah pertanyaan, bisa nggak UMKM di Lampung makanan ini melayani bukan lagi di Lampung, tetapi melayani Indonesia. Jadi mangkok makanannya kita besarin. Kalau kita piring kita, mangkok kita sudah kecil, ya nasinya nggak akan banyak-banyak amat. Tapi kalau mangkoknya kita besarin, ya nasinya bisa lebih banyak. Ini pemikiran sederhana saja. Nah, berawal dari pemikiran sederhana ini, kami ada sedikit solusi, sedikit solusi. Ya, kita mulai berpikir bagaimana makanan ini mau dibawa pada misalkan orang Lampung nih. Kita jual sate, bagaimana caranya pasiennya di Medan di sana mau beli satenya Lampung, Pak? Gimana tuh caranya? Nah, lagi-lagi balik lagi, tadi kan masalahnya pada expired. Nah, disitulah kita ingin memberikan obat di situ. Kita susun supply chain-nya. Nah, ini berbicara pada pengantaran makanan ujungnya, pengantaran makanan. Nah, saya ada sedikit share screen, mungkin company profile dari sebuah perusahaan yang kami sedang jalani, Pak ya. Silakan Pak, silakan. Saya share screen. Kita bicara pengantaran makanan, Pak. Pada saat kita bicara pengantaran makanan, maaf, tunggu sebentar, Pak ya, sebentar. Itunya belum. Jangan masuk. Nah, jadi ada satu perusahaan kami jalankan di Lampung, yang ini ada di nasional, Pak. Mungkin di Medan di sana juga ada, ya, Pak. Ada, itu Pak. sebuah perusahaan Pexel, Pak, namanya. Pexel. Ya. Pexel ini sebuah jasa pengantaran yang berfokus pada makanan, Pak. Berfokus pada makanan. Rantai supply-nya kami fokuskan untuk makanan, Pak. Mulai dari kurir menjemputnya, itu packing dusnya, itu kami buat bahannya alpha board, yang mana dari alpha board itu bukan anti ya, pori-porinya lebih kecil daripada kardus yang berbahan kertas, Pak. Sehingga pada saat ini frozen food ini atau sate yang kita bekukan ini dimasukkan ke dalam kotak makanan. Mohon maaf Pak ya, sebentar ada iklan.
Sebentar Pak, tolong ditutup. Ya, mohon maaf Pak, Ya, lanjut Pak. ada anak saya. Ya, jadi pada saat kita eh, mulai dari penjemputan makanan, makanannya harus kita buat awet. Nah, biasanya ini sate dimasukin ke dalam kotak alfabot, itu saja sudah awet, itu sudah bisa mempertahankan makanan. Ini sebetulnya setara dengan apa tuh namanya? Kok saya tiba-tiba lupa. Styrofoam. Cuma styrofoam itu ada bobotnya, Pak. Ada bebannya, ada bobotnya. Kita buat yang lebih ringan lagi sebetulnya. Nah, dari situ lalu kita bawalah di hub kita, itu semua ada freezernya gitu, Pak. Kita masukkan di freezer. Nah, nanti dalam pengantarannya mobilnya pun kita menggunakan freezer juga, Pak. Kita menggunakan truk-truk engkel yang freezer minus 12 derajat, sehingga makanan ini aman, Pak. Terus sampai dibawa ya, kalau dari Lampung misalkan dibawa ke tempat Bapak, misalkan ke Medan, di sana tuh sampai freezer, Pak. Di sana pun ada freezer. Jadi itu turun mobilnya, masukin lagi ke freezer, masukin lagi ke kotak itu. Ya. Dan tasnya ini sebentar. Kalau kita ada tas punggungnya gitu, tas punggungnya dari kurir, itu pun semuanya aluminium foil, sehingga sampai di tangannya pasien ya, si sate ini yang dibekukan ini itu tinggal dihangatkan dan bisa dimakan, Pak. Nah ini sebentar saya akan buat. Sebentar Pak, mohon maaf. Nah ini tahapan pengantarannya. Kami ini yang namanya kotak alfabot bahannya. Nah, lalu nanti kita menggunakan jasa aplikasi. Pada saat ambil hero kita pun ini, kalau Bapak lihat ada kotak ini freezer, Pak. Ini freezer, sehingga aman dari mulai diambil. Kotak ini versi lama, ini kita yang salah. Sekarang kotaknya semuanya begini, Mbak. Nah, sehingga dimasukin lagi ke Paxel Home. Asal disimpan di freezer, dijemput. Nah, ini dengan truk freezer ini dibawa lagi, ini aluminium foil, akhirnya diserah terimakan. Nah, ini membuat rantai supply ini membuat orang Medan bisa beli sate dari Lampung, Pak. Gitu. Nah, bayangkan kalau sudah begitu, berarti pedagang sate di Lampung yang tadinya marketnya mungkin hanya satu kecamatan saja, kecil, sekarang marketnya seluruh Indonesia, Pak, karena orang Medan bisa beli sate dari Lampung, dan sebaliknya orang Lampung bisa beli makanan-makanan khas dari Medan, Pak. Nah, dengan demikian kan menaikkan nilai ekonomi UMKM. Ya, kalau usaha besar sih mereka punya supply chain-nya sendiri, bagus. Tapi kalau UMKM, tukang sate di depan rumah kita, gimana cara dia mau jualin satenya ke pasiennya? Selama ini pasiennya harus datang ke Lampung beli. Tapi kalau nggak datang ke Lampung, gimana cara jualannya? Itu, Bang. Nah, cara belinya adalah kita menyediakan ini juga, Paxel Market, loh. Paxel Market ini adalah aplikasi marketplace yang mana kita mau beli apa gitu, misalkan Bapak tinggal download aja aplikasi Paxel, lalu klik di Paxel Market, itu semua ada, Pak. Bapak mau beli makanan dari Bali, dari Bandung, dari Lampung, dari manapun, Pak. Bapak tinggal pilih-pilih aja makanan khasnya, dan makanan bukan makanan kering, makanan-makanan basah itu. Tinggal pilih aja, nanti mereka tinggal klik, tinggal bayar di situ,
tinggal makanan ini dibekukan lalu dikirimlah ke Bapak. Bapak sekarang kalau mau menikmati makanan Bali nggak harus ke Bali, makanan Lampung nggak harus ke Lampung. Luar Dari biasa. tempat, dari kamarnya Bapak sudah bisa. Dan inilah ya Pak Alex ya, ini mungkin salah satu solusi yang terbaik bagi industri makanan di manapun untuk bisa mengirimkan ke konsumen ya Pak ya. Jadi kalau kita pengen makan apapun di suatu kota atau daerah, tinggal dicari paksel yang untuk mendukung ya, supaya nanti kita bisa dapatkan makanan-makanan favorit kita dimanapun kita berada. Ini menarik ini Pak Alex, luar biasa support dari Pak Alex, informasi ini sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi sahabat Tribuners ya, para UMKM sekarang, Bapak Ibu jangan terlalu khawatir dan memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menjual atau mendistribusikan produk makanan Bapak Ibu dimanapun berada. Hampir ada di seluruh Indonesia ya Pak Alex ya. Yes, Pak. Hampir berada di seluruh Indonesia. Dan Bahkan kita di Papua pun ada. nah, ini menarik, sebuah terobosan ya, di mana seluruh UMKM dimanapun kita berada bisa menggunakan Paxel sebagai supply chain kita, supply chain bersama yang dibangun secara independen untuk membantu seluruh UMKM khususnya di industri makanan untuk bisa distribusi dimanapun. Jadi santai Bapak Ibu semuanya, sahabat Tribuners ya. Pengen makan apa? Silakan. Mau makan durian dari sini kirim kemana? Lampung kirim ke Jakarta? Mudah ya, sangat mudah sekali. Dengan Saya dengar di Medan duriannya enak, Pak. Iya. Ya durian Medan ya one of apalah ya favorit yang buah-buahan yang ada di Medan, dan biasanya kalau tamu-tamu datang ya salah satunya cari durian Pak. Jadi kalau di Medan ini durian ini tidak ada musim Pak. Jadi setiap hari musim durian, setiap hari ada durian. Karena kebun durian juga banyak yang untuk mendukung buah-buah durian itu supaya dapat dinikmati siapa saja, tamu, wisatawan dari mana saja untuk menikmati durian Pak. Ya menarik. Dengan adanya Paxel mungkin akan mempercepat lagi Pak. Jadi nggak perlu datang ke Medan, tinggal order aja Pak ya, sama hubungi Paxel terdekat dan sehingga bisa kirim ke kota tujuan. Nah Pak Alex, ini menarik sekali. Dengan terobosan ini berarti bisa membantu banyak UMKM menjadi berkembang sehingga menjual makanan-makanan yang ada di seluruh Indonesia dengan sangat mudah. Nah ini sesuatu yang sangat menarik sekali ya, di samping persoalan-persoalan bisnis dan manajemen yang harus diselesaikan ya, seperti Pak Alex sampaikan tadi ya, Pak Alex ya, misalnya ada keuangan, daftar PT, kemudian aspek marketingnya. Walaupun sudah ada supply chain yang ikut membantu, tapi kan harus perlu dimarketingkan juga ya Bapak Pak Alex ya, karena bagaimanapun untuk mengetahui produk dan keunggulan makanan yang dijual, termasuk rekrutmen juga ya Pak ya. Ya cukuplah Yes. Pak kalau sudah seperti yang Pak Alex sampaikan, jadi kurir, jadi tukang masak, jadi tukang antar. Suatu hari kita doakan menjadi besar ya. Ini berkat Pak Alex juga udah menjadi besar. Aspek sistem dan aspek manusia SDM juga harus diperhatikan ya Pak Alex ya. Siap. Sama-sama bersama dengan pasiennya dan Tribun Medan kita yakin lah bisa mengembangkan bangun Pak Alex, UMKM. ini menarik sekali Pak Alex. Jadi dengan adanya Paxel ini menjadi solusi untuk supply chain supaya dapat terdistribusi dengan baik di seluruh Indonesia. Nah, sebagai kesimpulannya Pak, untuk membantu para UMKM, jaringan distribusi sudah ada. Apalagi yang perlu disupport sehingga mereka bisa maju dan berkembang ke depannya. Iya. Saya rasa kalau jaringan distribusi sudah ada, kita bantu untuk pemasarannya. Next step-nya adalah yang harus dilakukan oleh UMKM menyempurnakan, membuat makanan itu semakin enak,
semakin bisa diterima oleh masyarakat, ya. Jadi SOP-nya maksud saya, SOP keamanan pangannya, ya kan. Nah itu harus semakin disempurnakan. Karena sekarang yang menikmati, kalau tadi mohon maaf misalkan tukang sate dia jualan di satu kecamatan, yang menikmati hanya satu kecamatan. Kalau ada yang komplain, ya satu kecamatan itulah. Sekarang yang menikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga kalau dia tidak menyempurnakan keamanan pangannya, kualitas pangannya, SOP-nya tidak disempurnakan, kalau ada apa-apa yang komplain bisa seluruh Indonesia. Iya. Ya, jadi ada ya resiko ya, bukan ancaman tapi resiko. Tetapi di balik resiko ini ya inilah tugas dari UMKM sekarang, tinggal menyempurnakan SOP itu dan kita bantu. Kita harus sama-sama bantu. Saya rasa di Medan di sana juga Pak Sianyet pasti luar biasa sekali lah bisa membantu UMKM untuk keamanan pangannya. Kalau di Lampung nanti saya bisa bantu, ya mungkin di daerah lain juga kita bisa bantu. Apalagi sekarang sudah zamannya digital ya Pak ya. Jadi dimanapun Digital. bukan menjadi hambatan wilayah lagi ya untuk bisa saling sharing seperti hari ini. Yes, Pak Alex seperti hari ini. live dari Lampung dan saya dari studio Tribun Medan. Ini luar biasa dan bisa share link kemana-mana, jadi bisa dinikmati di hampir berbagai kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri juga Pak Alex. Karena kan share link. Yes. Yes. Baik Yes, Pak yes. Alex, sahabat Tribuners ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Alex ya mudah-mudahan bisa memberikan insight dan memberikan inspirasi dan sebuah pengetahuan bagi kita bersama para UMKM. Semoga menjadi semakin sukses ke depannya. Secara supply chain tadi sudah ada solusi, salah satu adalah Paxel dan mungkin atau ekivalen dengan Paxel silakan, tetapi sekarang dengan dunia logistik yang berkembang sangat pesat seperti Paxel ini bisa membantu kita untuk mendapatkan produk makanan yang kita sukai di kota manapun dengan sangat mudah sekali. Dan dari segi distribusinya juga bagus ya, ada kotak yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi transfer temperatur sehingga tetap awet disampaikan atau di-deliver ke customer. Jadi sangat bagus dari sisi pengiriman dan dari sisi penyimpanan sehingga customer bisa menikmati produk makan tinggal di oven atau dipanaskan. Ya sahabat Tribuners, dan tadi Pak Alex ada sampaikan hal-hal yang penting. Produk makanan kalau kita sudah jual di hampir beberapa kota di Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah quality ya. Quality, karena quality yang menyebabkan atau membuat kita bertahan jangka waktu yang panjang. Kalau bisa semua orang memberikan bintang 5, memberikan respon yang positif ya Pak Alex ya. Jangan kalau ada Ya, sempat betul. saat ini kalau ada sempat yang mungkin komplain sedikit aja, maka penyebarannya akan sangat cepat sekali. Viral. Jadi harus hati-hati ya, harus hati-hati yang tadi disampaikan Pak Alex, hati-hati, quality produk harus dijaga dan tentunya ada SOP ya, artinya standar. Hari ini masak, besoknya juga sama. Kalau saya tangkap dari Pak Alex seperti itu. Oke, saya kira pembicaraan ini semoga menarik untuk sahabat Tribuners. Sampai jumpa lagi di episode Inspirasi Bisnis di minggu depan yang selalu menarik untuk Anda. Pak Alex Tribuana, terima kasih waktunya yang sudah meluangkan waktunya live dari Lampung. Thank you Pak Alex ya. Kita Thank you. bisa Thank live you. dan bisa ketemu di mana-mana saja. Sukses selalu ya. Dan Terima kasih. satu lagi Pak Alex, Hebat Consulting dari Pak Alex ini bisa dihubungi di kantor atau di nomor telepon berapa? Bagi teman-teman atau di seluruh Indonesia yang mungkin akan mengunjungi Lampung, Pak. Silakan Pak Alex. Untuk Pak Sianyet saya berikan nomor telepon pribadi saya. 0856 183 9943. Silakan di WA.
Thank you Pak Alex ya, sukses selalu untuk Pak Alex dan tentunya Hebat Consulting yang sudah banyak membantu perusahaan di Lampung dan di beberapa kota di Indonesia. Ya maju terus Pak Alex, terima kasih sudah sharing. Sampai jumpa kembali Pak Alex di episode berikutnya. Jangan bosan-bosan kalau diundang lagi ya Pak Alex ya. Thank you Pak Alex. Pasti, Thank you pasti, Pak Alex, terima pasti. kasih. Ya. Sahabat Tribuners, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sahabat Tribuners, semoga bermanfaat.